Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifariani dengan NIM 2902050018 dari Prodi Akuntansi Universitas Panjasakti Bekasi. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang modal saham untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Intermediate Accounting 1 yang diampu oleh dosen Ibu Natalia Titikwiyani, SPD, MAK. Pengertian saham. Bayangkan pada saat kita kepepet memerlukan uang, apa yang akan kita lakukan? Misalnya, biasanya kita menjual handphone untuk mendapatkan pendanaan, menjual jam tangan untuk mendapatkan pendanaan, menjual motor untuk mendapatkan pendanaan, dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam sebuah perusahaan. Dalam memperoleh pendanaan, perusahaan bisa menjual sertifikat kepemilikan dan lain sebagainya. Sertifikat kepemilikan menurut Gitman disebut saham. Saham adalah bentuk paling murni dari kepemilikan perusahaan. Gitman 2001. Pengertian saham secara luas atau istilah ialah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Penerbitan saham merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan dana segar atau modal untuk pengembangan bisnis secara jangka panjang. Saham sendiri dapat diperjualbelikan melalui bursa efek dengan harga yang berubah-ubah sesuai kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi. Selanjutnya ialah modal saham. Ekuitas pemilik dalam perseroan biasanya disebut ekuitas pemegang saham atau stockholders equity. Investasi pemegang saham atau modal. Modal disetor yang diinvestasikan oleh pemegang saham dicatat dalam akun terpisah untuk masing-masing kelas saham. Jika hanya ada satu kelas saham, maka akun tersebut dinamakan saham biasa atau common stock, atau saham modal atau capital stock. Berikut contoh bagian ekuitas pemegang saham dari laporan posisi keuangan sebagai berikut. Ekuitas pemegang saham. Modal disetor yang berisi saham biasa dan juga saldo laba. Saham biasa sejumlah 330 juta, saldo laba 80 juta. 330 juta ditambah 80 juta menghasilkan yang namanya total ekuitas pemegang saham yang berjumlah 410 juta rupiah. Dua sumber utama dari ekuitas pemegang saham adalah modal disetor dan saldo laba. Sumber utama dari modal disetor diperoleh dari penerbitan saham. Jumlah modal dasar atau authorized capital perseroan disebutkan dalam akta pendiriannya. Kata modal ditempatkan dan disetor atau issue capital mengacu pada lembar saham yang diterbitkan kepada para pemegang sahamnya. Sisa saham yang berada dalam kepemilikan para pemegang saham kemudian disebut sebagai saham beredar atau outstanding stocks. Jenis-jenis saham. Terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preferred stock. Saham biasa pada umumnya memberikan hak atas pemilik saham untuk memberikan suara pada suatu pengambilan keputusan. Pemilik saham juga mendapatkan prioritas untuk didahulukan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Yang kedua ialah saham preferen. Pada umumnya tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara saat pengambilan keputusan. Namun, pemegang saham mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan. Misalnya, pemegang saham preferen akan mendapatkan dividen lebih dulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Lalu, bagaimana cara membeli saham? Di Indonesia, untuk membeli saham, seseorang harus mendaftar menjadi investor terlebih dahulu pada perusahaan efek dengan membayarkan sejumlah uang sebagai bentuk deposit.
Perusahaan efek yang dimaksud dalam hal ini yaitu Bursa Efek Indonesia atau IDX. Cara lain untuk membeli saham adalah melalui pialang saham. Terdapat jumlah minimal pembelian saham dalam Bursa Efek Indonesia yaitu sebesar 1 lot atau 100 lembar. Jadi, semisal harga 1 lembar saham adalah senilai Rp3.710, maka investor memerlukan modal sebesar 100 dikali Rp3.710 sama dengan Rp371.000. Selanjutnya ialah bagaimana cara penerbitan saham. Saham seringkali diterbitkan oleh perseroan pada harga selain nilai parinya. Harga jual saham yang ditetapkan oleh perseroan bergantung pada berbagai faktor seperti berikut. Yang pertama, kondisi keuangan, catatan laba dan catatan dividen perseroan. Yang kedua, harapan investor terhadap kemampuan perseroan menghasilkan laba yang potensial. Yang ketiga, kondisi dan prospek bisnis dan ekonomi secara umum. Jika saham diterbitkan atau dijual pada harga di atas nilai parinya, berarti saham telah dijual pada harga premium atau agio. Sedangkan jika saham diterbitkan atau dijual pada harga di bawah nilai parinya, berarti saham telah dijual pada harga diskon atau disagio. Perseroan yang menerbitkan saham harus menyimpan catatan mengenai pemegang saham untuk menerbitkan cek pembayaran dividen serta membagikan laporan keuangan dan laporan lainnya. Biaya penerbitan saham. Biaya yang langsung terkait dengan penerbitan saham diantaranya yang pertama ialah biaya underwriter, yang kedua biaya yang terkait dengan akuntansi dan legal, yang ketiga ialah pajak. Akan mengurangi kas atau keuntungan yang diperoleh perusahaan dan penjualan dalam saham. Selanjutnya, saya akan memberikan satu contoh soal tentang saham. Sebagai contoh, diasumsikan sebuah perseroan telah menerbitkan saham preferen dan saham beredar sebagai berikut. 1.000 lembar saham preferen sebesar Rp4.000 dengan nilai pari Rp50.000. 4.000 lembar saham biasa dengan nilai pari Rp15.000. Perusahaan didirikan pada tanggal 1 Januari 2014 dan tidak membayarkan dividen pada tahun 2014 dan 2015. Kemudian pada tahun 2016, perusahaan membayar dividen sebesar Rp22 juta, di mana 12 juta dibayarkan kepada pemegang saham preferen dan 10 juta dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Lalu bagaimana untuk laporan keuangannya? Di sini ada jumlah dividen yang dibayarkan sebesar Rp22 juta, kita taruh di kredit. Kemudian ada pemegang saham preferen yang terdiri dari tunggakan dividen tahun 2014, 1.000 lembar dikali Rp4.000 sama dengan Rp4 juta. Kemudian tunggakan dividen 2015, 1.000 lembar dikali Rp4.000 sama dengan 4 juta, dan dividen tahun 2016, 1.000 lembar dikali 4.000 sama dengan 4 juta rupiah. Jumlah dividen saham preferen yang dibayarkan sebesar 12 juta rupiah didapat dari tunggakan dividen 2014, 2015, 2016 semuanya ditambahkan menghasilkan 12 juta. Kemudian dividen yang tersedia untuk memegang saham biasa sebesar 10 juta rupiah. 22 juta dikurang 12 juta. Oleh karenanya, pemegang saham preferen menerima dividen sebesar 12 juta per lembar dengan cara 12 juta dibagi 1.000 lembar. Sedangkan pemegang saham biasa menerima dividen sebesar 2.500 per lembar dengan cara 10 juta dibagi 4.000 lembar. Sekian video presentasi tentang saham dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.